Dino, Xi Jinping terpilih menjadi presiden China untuk periode ketiga. Dan seperti apa sih dampaknya terhadap hubungan bilateral antara China dan juga Indonesia? Karena kita tahu China merupakan mitra dagang Indonesia yang cukup signifikan begitu Pak. Dan bagaimana Anda melihat posisi Indonesia dari sisi perekonomian terhadap China? Terima kasih. China dan Indonesia memang sudah menjalin hubungan kemitraan strategis yang komprehensif sejak 2013. Dan sejak 2013 ini kita terus menjalin hubungan yang saling menguntungkan dan saling melengkapi. Dengan terpilihnya Presiden Xi Jinping untuk periode ketiga, kami lihat bahwa hubungan ini menjadi tetap stabil dan menjadi fondasi yang kuat untuk menjadi semakin kuat lagi ke depan dan saling menguntungkan tentu saja. Stabil dan juga akan meningkatkan fondasi yang kuat. Kalau pandangan Anda Pak Yose, akan seberapa besar dampaknya bagi hubungan antara Indonesia dan juga China dengan terpilihnya Presiden Xi Jinping untuk ketiga kalinya sebagai presiden? Ya, saya pikir ini artinya terpilihnya Presiden Xi Jinping akan menjadikan kebijakan-kebijakan China mungkin tidak akan terlalu banyak berubah, ya, termasuk juga bagaimana sikapnya atau pandangannya terhadap negara-negara di Asia Tenggara ini, tentunya juga termasuk Indonesia. Bagaimana China juga akan masih tetap mengedepankan diplomasi ekonomi mereka serta hubungan ekonomi dengan negara-negara yang berada di Asia Tenggara ini. Jadi kelihatannya tidak akan banyak ada perubahan, walaupun mungkin ke depan-depan kita juga masih akan melihat adanya perubahan-perubahan sedikit yang terkait dengan beberapa hal yang lebih banyak mungkin terkait dengan isu geopolitik serta juga hubungan China dengan negara-negara yang lainnya yang ada di kawasan ini, serta tentunya juga terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di Cina sendiri. Jadi kalau dalam segi kebijakan secara umum mungkin tidak terlalu akan banyak berubah, tetapi tetap akan ada perubahan yang mengikuti kebutuhan pada ke depan-depannya. Oke, dari segi kebijakan tidak akan ada banyak perubahan, tapi memang masih dibayangi ya Pak dengan isu geopolitik. Pak Yose, tapi di tengah sejumlah sentimen begitu Pak terkait dengan Laut Cina Selatan, kemudian terkait Taiwan, belum lagi hubungan China dan Amerika Serikat yang tengah meradang. Seperti apa sih posisi Indonesia di mata China saat ini? Ya, posisi Indonesia di mata China masih sangat strategis ya, sebagai salah satu mitra di Asia Tenggara, di selatan dari China sendiri, yang kemudian juga menjadi sebagai salah satu mitra ekonomi yang cukup penting di kawasan ini. Walaupun kita bisa melihat bahwa mungkin kalau kita bandingkan posisi China menjadi lebih penting terhadap Indonesia dibandingkan sebaliknya. Di mana kalau kita lihat berbagai statistik, kita bisa lihat misalnya untuk ekspor Indonesia 23%, 23,5% dari ekspor Indonesia itu perginya ke Tiongkok ini, kepada negara Cina ini. Nah, sementara memang hanya kita bisa lihat bahwa bagi Cina sendiri mungkin kelihatannya Indonesia tidak sepenting itu, tidak mencapai 23% dari ininya, walaupun masih tetap penting, sekitar 2% dari ekspor Cina itu akan pergi ke Indonesia. Jadi di sini kita memang bisa lihat bahwa ada semacam dependensi yang lebih besar dari Indonesia kepada Cina, paling tidak kalau kita lihat dari sisi perekonomian, investasi, dan juga dari sisi perdagangannya.
Oke, dependensi yang cukup besar terhadap China. Saya kan ke Pak Dino. Pak Dino, dependensi ini ataupun sebagai mitra ekonomi yang cukup penting ini juga tercermin Pak dari sejumlah proyek yang ada di Indonesia, diantaranya KCIC, kemudian juga China berinvestasi di sejumlah sektor perbankan tanah air. Nah sebetulnya kalau dilihat dari segi sektor, ini investor-investor China, ini minatnya pada ke sektor apa sih Pak Dino? Oke. Mungkin pertama saya balik dulu bagaimana pemerintah Cina itu melihat Indonesia dari sisi perekonomian ya. Ini memang tidak terlepas juga dari upaya Indonesia untuk selalu bersikap bebas dan aktif, baik di bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Kita bebas dan melakukan hubungan dengan setiap negara, selama negara tersebut itu memberikan nilai tambah dan juga bisa memberikan pemenuhan terhadap prioritas-prioritas ekonomi bangunannya kita. Nah, kami menilai di sini bahwa selama ini RRT selalu berusaha untuk dapat memenuhi prioritas-prioritasnya kita, sehingga bisa kita lihat dalam investasinya RRT, namun juga dalam kerjasama prioritasnya Indonesia, kehadiran RRT itu selalu dapat hadir karena mereka berhasil memenuhi keinginan yang menjadi prioritasnya kita. Namun di sini ini akan terus berkembang karena kalau kita lihat dari kekuatannya RRT ekonomi dan juga sebagai potensi kekuatan ekonominya Indonesia itu masih banyak ruang untuk dapat berkembang dan dapat dihubungkannya lagi. Tapi yang kembali lagi yang kita lihat di sini terutama oleh KBRI adalah bagaimana kerjasama tersebut itu bisa memberikan nilai tambah untuk Indonesia. Nah, untuk investor-investor Tiongkok memang banyak sekali yang menurut berbagai macam perusahaan itu berminat bekerja sama dengan Indonesia. Pertama, memang mereka bergerak di bidang infrastruktur, karena infrastruktur ini juga merupakan prioritas dari kita pada tahun 2018. Ingat di situ kita punya sinergi Belt and Road Initiative dengan Global Maritime Fulcrum-nya kita untuk membangun sentra-sentra ekonomi dan juga infrastruktur kita. Kedepannya lagi juga ini nanti akan terus kita sambut investor dari Tiongkok selama juga bisa membangun hilirisasi seperti yang diinginkan oleh presiden kita dan membangun manufaktur-manufaktur Indonesia kita yang bukan saja kita mengekspor mineral yang sudah diproses tapi juga menjadi barang jadi. Jadi ini yang memang minat ini yang akan datang dari RRT.